Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta bersama KPU Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pemilu 2024 yang berlangsung di halaman kantor KPU Kota Administrasi Jakarta Timur pada Senin 18 Desember. Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dodi Wijaya berharap kegiatan simulasi pencoblosan dapat menekan angka surat suara yang tidak sah pada Pemilu 2024. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Yolanda Putri Dewanti. Silakan rekan Yolanda. Kota Administrasi Jakarta Timur, Jalan Pulau Mas, Barat, Kayu Putih, Jakarta Timur pada Senin 18 Desember 2023. Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dodi Wijaya berharap kegiatan simulasi pencoblosan dapat menekan angka surat suara yang tak sah pada Pemilu 2024. Dodi menyebut terdapat jutaan surat suara yang tidak sah pada pemilu serentak 2019 lalu. Menurut data yang diterima pihaknya, mayoritas suara tidak sah itu untuk pemilihan anggota DPR, DPRD, dan juga DPD. Berangkat dari hal tersebut, pihaknya akan kembali menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024 di setiap kabupaten atau kota di ibu kota, tetapi secara bertahap. Pada simulasi itu, pihaknya bakal dijelaskan proses persiapan pemungutan dan perhitungan suara untuk panitia, serta tata cara pencoblosan surat suara oleh masyarakat. Berdasarkan pantauan saya di lokasi, bahwa simulasi tersebut yang telah digelar pada hari kemarin digelar pada pukul 10 pagi, di mana simulasi digelar di halaman kantor KPU Kota Administrasi Jakarta Timur. Nampak juga dalam simulasi tersebut turut dihadiri dari perwakilan komisioner dan anggota KPU se-DKI Jakarta. Dalam proses simulasi tidak menghitung waktu yang sedang terjadi, melainkan penyelenggara mengibarkan waktu pukul 7 pagi atau ketika masyarakat datang ke tempat pemungutan suara yang sudah resmi dibuka. Adapun TPS ini dilengkapi dengan 5 bilik suara, terdapat papan yang tertempel daftar pemilihan tetap di TPS tempat dan daftar calon tetap pemilu 2024. Di area TPS disediakan kursi untuk antrean pemilih, terdapat pula tempat duduk khusus kelompok prioritas seperti lansia dan juga difabel. Dalam simulasi ini, terdapat 7 orang yang berperan sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara atau yang biasa kita kenal sebagai anggota KPPS. Ada juga yang berperan sebagai saksi. Sebelum pemungutan suara dimulai, petugas KPPS dan saksi menggelar rapat pembukaan TPS. Rapat dibuka dengan pengambilan sumpah petugas KPPS yang disediakan saksi dan juga pemilih yang telah hadir. Selanjutnya, di Tribuners, petugas KPPS juga akan membuka satu persatu kotak suara yang sebelumnya masih tersegel. Satu kotak suara mewakili pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, dan juga DPRD. Kemudian, petugas mengeluarkan sejumlah surat suara dari setiap kotak suara lalu dihitung. Nanti jumlah akan mengacu kepada jumlah DPT ditambah 2% surat suara cadangan. Kemudian petugas KPPS menjelaskan teknik pemungutan suara, jenis surat suara, hingga hal-hal yang dilarang dilakukan saat pemungutan suara. Setelah itu, simulasi berlanjut ke sesi pencoblosan. Petugas KPPS memanggil satu persatu nama pemilih yang telah hadir. Mereka dipanggil berdasarkan urutan kedatangan. Sebelum memasuki bilik suara, pemilih harus lebih dulu menunjukkan formulir C6 atau undangan memilih. Adapun untuk pemilih disabilitas yang memerlukan pendampingan akan dibantu oleh petugas pengamanan TPS. Petugas ini diwajibkan mengisi formulir C, yaitu untuk pendamping dan diharuskan merahasiakan pilihan pemilih. Selanjutnya, pemilih akan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif. Pemilih lalu dipersilakan memasuki bilik suara untuk mencoblos. Selesai memilih, pemilih langsung diarahkan menuju meja kotak suara dan mencelupkan salah satu jarinya ke tinta berwarna ungu. Dan secara resmi, pemilih yang sudah mencoblos sudah resmi melakukan pencoblosan di TPS tersebut. Kembali ke Mei di studio. Kita mengadakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Tujuannya yang pertama diharapkan ini nanti menjadi video simulasi bagi BIMTEK KPPS, karena kita perlu BIMTEK KPPS yang terstandarisasi untuk 30.766 TPS kali 7 orang untuk lebih kurang 215.000 orang. Maka BIMTEK-nya harus terstandarisasi. Salah satu standarisasinya adalah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suaranya yang harus dilaksanakan.
Yang kedua, pada pemilu 2019 terdapat lebih kurang 800.000 surat suara DPD yang tidak sah dan 540.000 pemilih DPR dan DPRD yang tidak sah di DKI Jakarta. Artinya itu jumlah invalid votes yang besar. Karena itu dalam pemungutan suara ini juga sebagai sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara menggunakan hak pilih, tata cara mencoblos pemilu presiden, wakil presiden. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.